Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di minggu pagi sampai siang ke tempat ini bukan karena kebiasaan, juga bukan karena ini semacam pertemuan sosial, apalagi ini semacam ibadah ritualitas. Bukan Tuhan. Kami datang berkumpul sebagai jemaat-Mu. Kami datang karena komitmen kami di muka bumi ini harus ada jemaat. Sampai bunyi sangkakala kami semua terangkat. Dan jemaat ini harus ada. Itulah sebabnya kami harus berkumpul. Bernyanyi, mengekspresikan hati kami, dan mempelajari firman-Mu, agar kami makin memahami pengajaran-pengajaran yang kami imani, dan mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta dan kami, yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami dari dosa, dari kebinasaan, sehingga kami berjalan menuju ke surga terang. Tuhan, atas pengertian demikian inilah kami datang. Dan kami telah menaikkan lagu, puji-pujian, dan sekarang saatnya kami mau mempelajari firman-Mu. Pimpin kami semuanya Tuhan. Kendalikan kami semuanya, terutama hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Menjelang ulang tahun yang ke-28. Ini belum diganti, ya. Sebentar lagi akan diganti. Maka biasanya menjelang hari ulang tahun saya banyak mengkhotbahkan tentang gereja. Seberapa pentingkah sebuah gereja di muka bumi ini, saudara? Seberapa pentingkah? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak jemaat membaca dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 dan 45. Ayat 44 dan 45. Ini sepasang perumpamaan. Sepasang. Ayat 44 dan 45 perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama, Injil Matius pasal 13 ini sangat khas. Injil Matius pasal 13 ini ada 7 perumpamaan. Ada 7 perumpamaan yang diawali, kalau kita lihat di pasal 13 di sini juga, kalau di ayat yang ke-13, ayat yang ke-11-nya, sebenarnya rahasianya di situ. Dari seluruh pasal di sini, seluruh 7 perumpamaan itu, rahasianya ada di ayat 11. Di ayat 11 bicara apa? Dia berkata, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Ini rahasia. Rahasia kerajaan sorga. Rahasia
Bukan secret. Secret rahasia juga. Tapi misteri. Ya, sebenarnya di bahasa aslinya mysterion, ya, itu lebih tepat diterjemahkan dengan misteri daripada rahasia. Ada rahasia di dompet saya ada berapa duit juga rahasia, tapi tidak misteri itu ya. Karena ya, misteri itu adalah sesuatu yang jauh lebih ajaib dari rahasia. Ya, yang sesuatu yang lebih dalam dari itu, dari sekedar kamu tidak tahu gitu. Bukan ya. Ini rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-13 ini. Ya, sebenarnya rahasia ini masih bersifat rahasia. Kenapa? Karena di Injil Matius pasal 13 ini sebenarnya 7 perumpamaan ini, 7-7-nya itu mengenai gereja. Ya, 7 perumpamaan ini mengenai gereja yang pada waktu itu masih belum disingkapkan. Masih belum disingkapkan. Nah, mengapa masih belum disingkapkan? Karena penolakan bangsa Yahudi belum begitu diekspresikan. Belum begitu diekspresikan. Tetapi ya, setelah pasal 13 masuk ke pasal yang ke-14, di situ lihat itu Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, maka Tuhan Yesus sudah bersikap berbeda. Mengapa? Lalu Yohanes Pembaptis itu siapa? Kalau di pasal 17 Tuhan sudah mengatakan bahwa dia itu Elia. Tidak sembarangan, dia itu Elia. Lah Elia saja dipenggal, ya toh. Lalu no hope sudah, ya toh. Istilahnya bangsa Yahudi sudah menolak penyelamatan dari Allah. Sudah menolak program Allah. Ya, sudah menolak anak Daud yang datang mau memulihkan kembali kerajaan Daud. Sudah ditolak. Utusan kerajaan disembelih. Kamu bisa bayangkan. Ya. Saya pikir ya kalau pemerintah kita kirim siapa begitu. Ya. Salah satu menteri yang agak sedikit terhormat gitu dikirim ya ke sebuah negara sebagai utusan. Dan mereka tangkap dan mereka sembelih dia. Ya toh. Nah, kira-kira kita bangsa Indonesia jadi apa nih kira-kira ya toh? Saya pikir ribut di medsos bilang apa? Ya toh? Semua pasukan disiapkan juga. Ya. Ini apa-apaan ini negara ya toh? Masa kita punya utusan disembelih sama dia? Ya, toh? Nah, jadi ketika Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, ya, maka Tuhan Yesus ya mulai bersikap berbeda karena penolakannya sudah jelas. Ya. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus sebenarnya pada programnya, program apa? Program memulihkan kerajaan Daud. Ingat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Sesudah kebangkitan, sebelum Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya malah masih bertanya, "Guru," katanya, "apakah pada masa ini juga engkau akan memulihkan ya kerajaan?" Tuhan Yesus bilang apa? "Engkau tidak perlu tahu waktu dan masa yang ditetapkan oleh Bapakku. Tapi kamu pergilah, ya, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Tidak dibatalkan, saudara. Tidak dibatalkan. Bukan di cancel, di delay gitu, di delay ya. Not cancel, but delay. Gitu. Jadi di delay. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam mendelay kerajaan Daud yang dipulihkan, yang dijanjikan sejak di Perjanjian Lama sebenarnya, maka masa sekarang ini adalah masa ini sisipan, ya, masa sisipan. Jadi disisipkan ke dalam ini, di mana di Perjanjian Lama, kalau kita telusuri kitab Daniel pasal 9, ya di situ itu ada jelas sekali dari Bait Allah didirikan sampai tahun sekian, kemudian masuk ke tribulation. Tidak ada. Zaman sekarang kita ini tidak ada di Perjanjian Lama. Tidak masuk dalam ini.
dalam nubuatan di Perjanjian Lama. Di nubuatan Perjanjian Lama adalah nanti kerajaan Daud akan hadir dan akan dipulihkan. Anak Daud akan datang mengklaim kerajaan bapaknya. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi yang menanti-nantikan itu, artinya yang percaya kepada nubuatan Perjanjian Lama, pada waktu mereka berseru, anak Daud, tolonglah anak Daud. Tuhan Yesus langsung berkata apa? Imannya sudah menyelamatkannya. Sesimpel itu, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi setelah penolakan bangsa Yahudi, di mana Yohanes Pembaptis yang adalah Elia dipenggal kepalanya sama mereka. Dan Tuhan Yesus sudah tahu, ini sudah penolakan. Ya. Dan kalau utusannya sudah ditolak, dianya hanya tinggal tunggu waktu. Oleh sebab itu, ya, dia sempat bilang bahwa sudah sampai waktunya, nanti kita akan pergi ke Yerusalem. Dia bilang kepada murid-muridnya, nanti saya akan ditangkap dan akan dianiaya sama ini imam-imam dan segalanya. Petrus yang sempat tarik dia ke samping. Dikiranya Allah menjauhkan hal ini, katanya. Oh, aduh ya, hebat sekali ya. Tuhan Yesus bilang, oh tidak, ya, dia tidak tahu. Nah, akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang terima, yang percaya? Ya, tidak banyak orang sebenarnya, tidak banyak orang. Pada waktu Tuhan Yesus masih berjalan dengan murid-muridnya, puluhan orang, saudara. Puluhan orang. Dan pada waktu terangkat hari pengangkatan itu, di Bukit Zaitun, ya, waktu Tuhan Yesus terangkat itu katanya akhirnya mereka pergi berkumpul 120 orang. 120 orang. Tuhan Yesus cuma dapat 120-an orang. Kerja 3,5 tahun, saudara. Lumayan ya. 3,5 tahun dapat 120 orang. Nah, ini, tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, akhirnya murid-muridnya 120 orang yang benar-benar teguh ini, benar-benar mantap. Ya. Dan akhirnya mereka semuanya pergi dan menginjili seluruh dunia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 120 orang ini adalah cikal bakal. Ini adalah inti, ya, inti. Nah, inti ini startnya kapan sebenarnya? Ya, inti ini startnya kapan? Jadi Tuhan Yesus punya murid. Ini intinya start dari kapan? Banyak orang ya, mengargu, ya, mendebatkan. Kapan sebenarnya gereja dimulai? Kapan sebenarnya gereja dimulai? Kapan gereja dimulai? Nah, gereja dimulai sebenarnya gini. Ya, tiang kebenaran itu siapa? Menurut Alkitab, fondasi dan tiang kebenaran itu siapa? Efesus pasal 2 ayat 19-20, di situ bilang apa? Tiang kebenaran itu siapa? Itu adalah rasul-rasul dan para nabi. Kapan rasul-rasul ditancap? Yang menjadi tiang perjanjian baru. Nabi-nabi adalah tiang perjanjian lama. Rasul-rasul adalah tiang perjanjian baru. Kapan tiang perjanjian baru ditancapkan? Tiang perjanjian baru ditancapkan pada waktu mereka dibaptis di sungai Yordan. Siapa? Ya Petrus, teman-temannya semuanya dibaptis di sungai Yordan. Setelah dibaptis dikumpulkan, mereka akhirnya mengikuti Mesias. Yang mereka yakini, ini benar, ini Mesias. Gitu. Tidak salah lagi. Ya, ikut terus begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan mengumpulkan mereka, Tuhan memilih mereka, dan memberikan mereka gelar utusan. Rasul, utusan. Dan melalui mereka inilah Tuhan membangun jemaatnya. Jadi dibangun, ya, jemaatnya dibangun di atas para rasul-rasul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 7 perumpamaan yang di dalam Matius pasal 13 ini. Perumpamaan yang pertama adalah tentang penaburan benih. Ya. Perumpamaan yang kedua adalah ada benih gandum, ada benih lalang. Ya, kemudian perumpamaan yang ketiga adalah apa? Perumpamaan ketiga ini adalah di sini benih yang kecil, ya, benih sawi. Sekarang banyak ini teolog-teolog liberal,
ya. Mereka mulai sawinya macam-macam mereka bikin lagi. Oh, ini sawi yang bisa besar segala macam. Ya. Mengenai lubang jarum yang Tuhan Yesus bilang orang kaya ya masuk surga seperti masuk lubang jarum. Mereka mulai menafsirkan bahwa oh itu bukan lubang jarum yang dipakai ibu-ibu itu, gitu ya. Tapi lubang jarumnya itu di tepi gerbang, di samping gerbang yang besar ada gerbang kecil katanya. Nah itu disebut lubang jarum katanya. Oh jadi kalau gerbang besarnya sudah tutup, lewatnya masuk gerbang kecil gitu, gerbang sampingan. Oh jadi orang kaya bisa lewat pintu samping gitu. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya tidak demikian. Tuhan Yesus mau berkata bahwa sebenarnya betul-betul mustahil bisa masuk, saudara. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kecuali kemurahan Tuhan yang amat sangat. Injil selalu diberitakan, gedoran selalu dihantamkan ya ke hati mereka. Ya, kadang-kadang perlu ditempeleng juga. Ya. Kadang-kadang kita berdoa untuk penginjilan begitu sulit ya. Dulu Pak Hasan ingat Pak Timi nggak? Pak Timi yang pakai mobil ke Serpong terus itu dulu itu ya. Ya Pak Timi. Udah bilang apa? Dia bilang itu orang agak nyentrik dia. Dia bilang sama saya dia nginjil ya toh. Jadi orang ini nggak mau masuk. Tuhan tempeleng dia katanya. Dia berdoa supaya Tuhan tempeleng itu orang. Ya kadang-kadang orang kalau diinjilin dengan baik-baik nggak mau, perlu apa? Tuhan tempeleng dia, Tuhan tempeleng ya. Nah kadang-kadang orang perlu ditempeleng gitu. Makanya kadang-kadang gimana ya? Anda perlu lihat ini. Kalau orang sehat walafiat, duit banyak, kaya, di bank rekeningnya sampai gitu, banyak sekali. Apa gampang nginjil orang begitu? Hah? Susah. Perlu ditempeleng apa biasanya ya? Ditempeleng pakai stroke gitu ya. Ya enggak. Baru ya ditempeleng pakai apa lagi? Gitu. Ditempeleng dengan kanker gitu. Stadium 2,5 gitu cukup lah. Nah, baru waktu itu ya ditempeleng macam-macam ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Ini saya pernah nginjilin orang gitu. Saya diminta ini Bu Jenny tahu Pak Hendra punya istri itu ya, Bu Jenny yang sekarang ada di Bangka itu. Dia pernah temannya dari sana, Pak Suhento tolong nginjilin teman saya. Oh tolong Pak, saya nginjil di mana temannya? Di rumah sakit yang dekat rumah sakit angkatan laut yang Petamburan itu di situ tuh. Saya pergi itu sama Simo. Tahu nggak apa? Saya nginjilin orang itu, setengah jam saya omong di situ. Iya. Terus saya sudah setengah jam saya omong, saya bilang, bagaimana mau terima Tuhan Yesus sekarang kita berdoa. Ya, dia bilang apa? Alhamdulillah, katanya apa? Beda lagi ini ya. Akhirnya nggak bisa ya. Akhirnya saya kasih tahu sama Bu Jenny, saya bilang, Bu, saya sudah usaha, saya bilang, begini ya toh, jawabannya begini. Ya saya sudah omong setengah jam, saya bilang, di samping tempat tidurnya. Begitulah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa sulitnya. Ya. Betapa sulitnya sebenarnya. Ya. Memang seperti unta masuk lubang jarum. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perumpamaan yang keempat, ya itu adalah apa? Yaitu kerajaan sorga seumpama ragi yang dimasukkan ya, seperti tepung 3 sukat yang dimasukkan dalam ragi ke dalamnya. Kita pernah bikin tema ini ya. Kemudian nah yang kita baca hari ini adalah apa? Perumpamaan kelima dan keenam ya. Ini perumpamaan kelima dan keenam. Ini adalah ladang dengan harta terpendam di dalamnya. Nah, seperti yang pertama saya sampaikan tadi, ini sebenarnya adalah mengenai jemaat, mengenai gereja. Tuhan mengumpamakan jemaat perjanjian baru. Ya.
Tuhan mengumpamakan jemaat perjanjian baru seperti sebuah ladang, ya. Seperti harta yang terpendam di sebuah ladang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu, 2 minggu, ya 2 kali berturut-turut saya berkhotbah tentang memilih. Saya berkhotbah tentang memilih dan memakai Yosua 24 ayat 15. Di mana Yosua menantang jemaat Yahudi pada waktu itu, orang-orang Yahudi, untuk memilih. Oke, ya, Anda boleh pilih ini, pilih itu, pilih ini. Kalau saya dan seisi rumahku, kami akan memilih Allah Jehovah. Begitu. Memang hidup ini pilihan. Makanya kita bilang nonsense kalau manusia tidak punya free will disuruh pilih, betul nggak? Kalau pilihlah kamu, enggak, Tuhan tetapkan saja. Saya tidak mau pilih. Nggak bisa begitu, saudara. Ya, nonsense itu sesuatu yang sangat amat salah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memilih. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di antara pilihan-pilihan yang begitu banyak itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan bahwa bagaimana ketika seseorang akhirnya katanya dia mendapatkan, ya toh, di sebuah ladang ada harta yang terpendam di dalamnya. Mahal sekali, saudara. Ya loh, mahal sekali. Wah, ini diperkirakan di tanah itu deposit emasnya, waduh, sampai beribu-ribu ton gitu. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini mau tanya Pak Alfred ini orang pertambangan ini, ya enggak? Wow, itu katanya ada banyak mereka yang dari luar negeri ini. Wilayah Indonesia ini dijelajahi, dicari, ya loh. Di sini deposit ini, nikel, ya toh, segala macam emas, segala macam. Wow, ya toh. Rupanya tanah Indonesia ini tanah yang kaya, ya. Batu bara, emas, semua ini lengkap di Indonesia. Freeport sudah operasi berapa puluh tahun, saudara. Ya, sudah berapa tahun? Itu katanya, ya toh, emas yang sudah dibawa itu sudah nggak tahu lagi, ya. Ya. Jumlahnya itu, Freeport itu, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini, jikalau seseorang sudah mendapatkan, ya, sebuah ladang yang ada harta terpendam di dalamnya, ya, fix, ya, ini bukan kira-kira duga-duga ini, ya, bukan duga-duga, ini fix, ya, ada depositnya, ya. Wow, sehingga apa yang dia lakukan di sini katanya? Ya, akhirnya katanya, ya, itu dia sukacita dan pergilah ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Ya, dia menjual, ya, semua modal yang dia punya, uang dia punya, semuanya dia jual dan dia beli ladang itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau itu diumpamakan sebagai jemaat, kan tadi sudah bilang bahwa ini semua perumpamaan di sini ini adalah mengenai jemaat. 7 perumpamaan ini mengenai jemaat. Oh, saudara, berarti ini ada jemaat, seseorang menemukan, seseorang mengetahui, mendapatkan ada jemaat yang di dalamnya ada harta terpendam yang sangat mahal. Yang sangat mahal. Saudara, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dia pergi menjual semua miliknya. Dan kemudian dia membeli ladang itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, perumpamaan yang pasangannya, yang dibawanya, perumpamaan pasangannya itu. Apa di situ? Demikian pula lah hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sama, ini perumpamaannya. Mendapatkan kebenaran, mutiara yang sangat berharga, harta terpendam yang sangat berharga, itulah
yang menjadi kunci dari perumpamaan ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya, kalau kita tanya kepada orang Kristen, ya, mayoritas, sebagian besar, kamu pergi ke gereja cari apa? Kamu pergi ke gereja cari apa? Nah, nanya. Nanti keluar, ya, anggota keluarga kamu kah? Family kah? Teman kah? Kamu tanya dia, kamu ke gereja cari apa? Ya, cari pasangan hidup. Weh. Kamu ke gereja cari apa? Kamu ke gereja cari apa? Supaya ada pertemanan, social gathering. Kamu ke gereja cari apa? Ya, kamu ke gereja cari apa? Ya. Di rumah agak panas, suhu sekarang mulai panas. Ya, di gereja adem. Kamu ke gereja cari apa? Ya enggak? Saya juga tidak jelas cari apa. Saya diajak, saya ikut aja. Oh ya? Halo? Kamu ke gereja cari apa? Sekarang ini. Kamu ke gereja cari apa? Nah, dari saya muda saya tahu, saya ke gereja cari kebenaran. Saya ke gereja cari kebenaran. Ya. Makanya saya sudah banyak pindah gereja, saudara. Saya pindah gereja banyak sekali. Ya. Saya pindah ke gereja banyak sekali. Dari satu gereja, dari model yang paling diem, sampai yang jingkrak-jingkrak. Saya cari, mana yang lebih benar? Mana yang lebih benar? Ingat masa muda dulu, tahun 70 lebih. Saya pemimpin nyanyi. Sampai luar biasa. Di Pasir Panjang. Saya bawa pemuda kami retreat. Terus waktu itu, ya, satu misioneri dari Australia, namanya Harley Beck. Saya panggil Pak Beck. Pak Beck. Dia lihat saya kayak orang gila. Nyanyi begitu. Kayak orang gila. Dia keluar, dia nggak mau ikut. Dia pergi ke pantai. Nah, dia pergi. Dia pergi ke pantai, saya lihat dia nggak ada. Saya serahkan teman saya yang pimpin, saya pergi ke pantai cari dia. Ketemu dia duduk di sebuah batang pohon yang terbaring gitu. Saya duduk di sampingnya. Saya tanya gini, Pak Beck, kenapa Pak Beck keluar? Tahu nggak dia ngomong apa? Bahasa Indonesianya nggak bagus-bagus. Suhento, itu bukan dari Tuhan, begitu caranya. Ya, yang Tuhan tidak pakai begitu caranya. Terus saya bilang, Pak Beck, apanya yang salah? Ya, kasih tahu saya apanya yang salah. Pokoknya itu bukan yang dari Tuhan. Tapi apanya yang salah, Pak Beck? Pokoknya itu bukan dari Tuhan. Pokoknya terus. Ya. Saya mau lengkap sampai ke akarnya, bukan pokoknya aja. Itu menyebabkan ya saya balik lagi ke dalam, lebih seru lagi gitu. Waduh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya mencari. Mencari terus. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sampai saya sudah jadi gembala di sini di Jakarta. 6 tahun saya jadi gembala, ini banyak di sini kenal baik. Dan 6 tahun jadi dosen UI, pelajaran agama. Pergi ke Amerika, shock berat. Sakit mah, bukan tanggung-tanggung. Makanya kalau orang sakit mah, cari dokter ini, dokter itu, dokter ini, dokter ini. Selesain dulu di pikiran kamu masalahnya apa. Stres biasanya gitu loh. Ya. Makanya kalau musim ujian mahasiswa banyak yang sakit mah. Saya bilang sama Simu, saya bilang jangan masak yang asam-asam, mereka lagi ujian, nanti semuanya mahnya kambuh. Ya. Saya stres waktu di Amerika. Sampai tahu nggak, saking stresnya, sakit mah berat. Tanya Simu, dimasakkan bubur pakai termos, taruh di mobil. Ya. Kalau ganti pelajaran, saya pergi ke mobil makan 5-6 sendok. Gitu. Masuk lagi pelajaran. Sakit mah. Kenapa tahu nggak?
Karena pelajarannya kok beda. Dulu begini, sekarang kok begitu. Mana yang benar ini kalau sudah begitu? Akhirnya saya menjadi orang yang paling banyak bertanya di kelas. Tanya terus, tanya terus, tanya terus. Teman-teman saya marah sama saya. Sebenarnya mereka baik, cuma mereka gurau sama Suhento. Kami semua mau berhenti sekolah, mau ambil kembali uang sekolah kami. Saya bilang, kenapa? Kamu sendiri yang kuliah. Saya bilang, sampai dosen saya ya bilang sama Suhento, dia bilang, yang mereka bilang kamu terlalu banyak tanya. Ya. Jadi kalau banyak tanya sekarang ke kantor saya saja. Ya. Oke lah, saya ke kantor. Setengah tahun saudara, saya bergumul berat. Ya. Akhirnya saya baru tahu, saya tanya sampai tidak ada batasnya. Karena saya tidak mau percaya sesuatu yang saya tidak yakini benar. Ya. Apalagi nanti pergi keluar memberitakan yang salah. Kan jadi penyesat. Ya loh. Betapa celakanya. Maka saya bertanya. Akhirnya saya dapatkan kebenaran. Tadinya rencana nggak mau pulang Indonesia. Ini tanya ada keluarga yang lain. Semua barang udah saya jual kok. Buku juga dikasih-kasihin orang semuanya. Rencana nggak pulang. Ya, apa pulang lagi. Tapi setelah saya tahu ini benar. Ya, tahun kedua saya tahu ini udah paling benar. Saya harus pulang Indonesia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kamu ke gereja cari apa? Ya, cari kebenaran. Oke. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, akhirnya saya temukan kebenaran. Ya, maka pulang ke Indonesia, bikin gereja. Orang sering tanya sama saya, ini katanya, ini orang, masa semua orang lain punya pengajaran salah, cuman punya dia saja yang benar? Saya bilang sebenarnya itu bukan maunya saya. Saya mau pengajaran semua orang benar. Tapi ketika kita temukan dua hal yang berbeda, dua kesimpulan yang berbeda, kita tidak bisa tidak. Harus memilih salah satu. Dan ketika kita harus memilih salah satu, bukan kita main cap-cip-cup aja. Ini aja. Bukan begitu. Bukan begitu. Kita harus memilih yang paling benar. Dari dua itu, mana yang lebih benar? Dan itulah makanya akhirnya kita harus pilih. Dan sikap kita ketika kita dihadapkan pada kebenaran, kepada pemilihan, Anda jangan anggap enteng loh. Anda jangan anggap enteng. Kenapa tahu nggak? Tuhan lihat kita nggak? Tuhan lihat. Siapa lagi lihat kita? Iblis lihat nggak? Oh, iblis lihat. Masa iblis mengaku nggak lihat? Iblis lihat, Tuhan lihat. Teman-teman kamu semua lihat di dunia ini. Teman-teman, lihat. Lihat kamu pilih yang mana? Lihat kamu pilih yang mana? Oh, saya pilih ini. Ketika kita pilih yang lebih benar, sebenarnya hati nurani kita juga tahu. Ini lebih benar. Tapi seringkali saya temukan, puluhan tahun ini seringkali saya temukan. Saya tanya orang, ini sudah yang kamu yuk? Ya, sampai tahu nggak? Sampai ada hamba Tuhan yang sudah tua, hamba Tuhan. Orang Tionghoa, dia bilang apa? Liao Muse. Terus terang omong, pengajaran kamu benar, sudah benar. Saya bilang lah, kan tinggal ikut. Bukan begitu, katanya. Bukan begitu bagaimana? Bukan begitu doang. Kalau saya masih muda, saya ikut kamu. Sekarang sudah tua, tinggal tunggu pensiun. Oh, saya ngerti. Saya ngerti. Dulu ada hamba Tuhan, Grafe baru mulai. Kantor saya itu masih di depan di situ, yang belum ada tangga turun di situ, tangganya dari samping, dari TU di situ. Datang.
hamba Tuhan, duduk, dia baca buku saya, Pak Suhento, pengajarannya sudah benar. Saya bilang, ya puji Tuhan lah. Beginilah Pak, dibilang, saya di tempat lama itu kan ada dikasih uang sekian, dapat uang sekian, anak saya 2 loh Pak. Saya bilang, lalu maksudnya, kalau Pak Suhento setuju, kalau saya 1 bulan dikasih 3 juta, besok saya pindah ke sini. Aduh, saya bilang, saya sangat sedih mendengarnya. Apa sangat sedih. Masalahnya saya sendiri juga nggak ada 3 juta gitu. Waktu itu Grafik baru start. Saya bilang sama dia, saya bilang, beginilah Pak, saya bilang, kita ini kalau berpihak pada kebenaran, kita sama-sama melayani Tuhan. Saya yakin tidak kelaparan, saya bilang. Saya begitu yakin, saya bilang. Bapak harus yakin juga. Bapak jangan harapkan saya bilang gitu. Bapak harus berharap kepada Tuhan. Kalau Bapak harap saya bilang, kalau saya bilang, iya, saya kasih Bapak 3 juta 1 bulan. Gitu. Lalu, 2-3 bulan lagi, Suhentonya mati. Saya bilang. Nah, siapa yang kasih kamu lagi? Kan nggak ada lagi. Lalu waktu itu kamu pihak kebenaran lagi atau tidak? Nah, di situ persoalannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita memilih. Memilih apa? Kebenaran. Kalau orang pilih gereja bukan karena kebenaran, wah, bukan cuman seisi surga kecewa, malaikat-malaikat semuanya kecewa. Ya, bukan cuman itu aja loh, hati-hati. Yang seneng siapa? Iblis bilang, haha, dia sasaran rekrutmen kita. Ya enggak? Dia bisa jadi sasaran rekrutmen kita loh. Oh, jangan. Saya sudah melihat orang. Saya sudah melihat banyak. Hampir 30 tahun. Grafik mau ulang tahun ke-28. Anda bisa bayangkan. Ada orang yang awalnya bilang, Pak Suhento pengajarannya sangat benar. Begini, begitu, sangat benar. Loh. Sampai gimana? Tahu-taunya apa? Ya, dia tidak ambil keputusan untuk memegang kebenaran sekuat-kuatnya. Makin lama makin terhanyut, makin lama makin terhanyut, terkikis. Menjadi penentang kita. Wah. Akhirnya menjadi penentang kebenaran, saudara. Menjadi penentang kebenaran loh. Akhirnya dia menjelik-jelikan kita pula di medsos. Kita jadi bingung. Kenapa jadi begini orang ini? Makanya saya bilang, bukan cuman ditonton sama malaikat di sorga, ditonton juga sama iblis. Ketika seseorang ambil keputusan, ketika kebenaran dipaparkan kepadanya, sikapnya itu bagaimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Nah, ini dia. Hal kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga. Seperti seorang menemukan ladang yang di dalamnya ada harta yang terpendam. Apa yang dibawa oleh orang ini? Dia menjual semua harta yang dimilikinya. Dan dia beli tanah itu jadi miliknya. Saya bilang, sebenarnya ketika seseorang temukan gereja yang benar dan alkitabiah, dia tidak bisa tidak. Dia harus tinggalkan semua masa lalu. Yang lalu itu. Dan pilih mengambil yang benar ini. Yang alkitabiah. Sebenarnya ini yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Minggu kapan ya ada Pak Jaksa sama Pak Jimmy datang ke sini itu? Ya, minggu itu. Akhirnya Pak Jimmy dia telepon saya. Dia mau bawa orang datang ke sini supaya saya injili. Ya, saya dikasih tahu ini orang kaya ini. Wah, kaya. Bayangkan, kaya. Pak Jimmy bilang, "Oh, ini kalau orang bisa kasih orang 6M, dia punya berapa M?" Betul nggak? Kau cuman punya 1M, paling-paling kau berani kasih orang puluhan juta. Paling ya loh.
Tapi orang berani kasih orang 6M, itu dia punya berapa M? Ya. Kaya nggak? Nah, duduk di kantor saya di belakang sound system itu di bawah situ. Saya nginjilin dia. Rapi, ngomong dari segala sudut, segala macam nginjilin dia. Wow, iya Pak. Iya. Semuanya iya. Iya terus, semuanya iya. Sampai final, bagaimana sekarang Pak? Sungguh-sungguh sekarang mau terima Tuhan Yesus saja. Lalu dijawab apa? Yang kecewa paling berat itu Pak Jimmy yang duduk di samping sana itu, yang bawa dia. Iya, saya bilang. Nanti saya akan diskusikan. Saya akan membandingkannya dengan pengajaran suhunya. Wah, dia punya suhu lagi. Ya. Biksu apa gitu namanya, saya lupa. Wah, saya memandang kecewa sih sebenarnya itu. Bayangkan, saya sudah sampaikan kepadanya, ya, Injil, ya, kita orang berdosa. Saya, pokoknya itu garis zaman itu intinya tuh udah disampaikan kepadanya. Inti. Tapi sekarang, nah itu persoalannya. Kalau kita baca di sini apa yang dibilang? Dia tidak berani menjual semua hartanya. Dia masih pegang semuanya. Dia pegang. Ya. Ternyata ya, dia banyak kepercayaan. Dia cerita kepada saya, ya dia sudah ketemu dengan suhu ini, suhu itu yang hebat-hebat. Jadi maksudnya gini, yang saya sampaikan dia ini adalah sebuah input. Oke, terima kasih banyak Pak Suhento. Ya, sudah sampaikan ini sama saya. Waduh, saya sedih sekali sebenarnya. Tapi sudahlah, ya loh. Itu sudah terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat, tidak berani menjual hartanya dan mengambil ini ladang yang ada harta terpendam di dalamnya. Tidak berani. Efeknya, dia tidak akan memilikinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu dengan perumpamaan yang cari mutiara ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dengan adanya medsos sekarang ini jangkauan kita ini luas ini. Jangkauan kita luas. Sampai ke Australia, ke Amerika, kemana-mana. Sampai ke Malaysia. Ya. Belum lama ini ada seorang wanita dari Sarawak. Dia WA saya. Bapak, dia bilang. Ya, ini pakai logat Malaysia. Ini apa artikel-artikel yang Bapak post, dia bilang, berbeda dengan orang-orang lain. Oh ya, ini banyak topik yang orang lain tidak menyinggung, Bapak sampaikan. Saya mau Bapak seminar di sekolah teologi saya. Saya pikir dia rektor atau apa? Bukan, dia cuma mahasiswa. Ya, waduh. Saya bilang kepada dia, saya tidak mungkin bisa datang kalau bukan diundang sama ya toh, manajemen, rektor di sana. Saya bilang, sampaikan sama mereka, suruh undang saya. Saya tidak bisa datang ke Bible College-nya, saya mau seminar di sini gitu kan. Wah, bisa diusir sama mereka gitu. Tidak bisa. Gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini mutiara. Mutiara ini kan barang kecil, ya toh. Mutiara ini barang kecil yang didapat dari kerang, ya, mutiara, ya kan? Yang bisa kamu perbuat terhadap mutiara itu apa dong? Beli mutiaranya bawa pulang, betul nggak? Bukan jual harta kamu lalu tinggal di dalam kerang, gitu nggak bisa. Nah, Tuhan sengaja pakai dua perumpamaan ini untuk membuat kita paham begini. Ini kalau ada kebenaran, ya, ada kebenaran. Kamu ketemu sebuah gereja ada ladang yang harta terpendam ada di dalamnya. Sama dengan sebenarnya kamu temukan mutiara yang sangat mahal. Ya loh. Pilihannya cuma ada dua. Apa itu? Kamu pindah ke lokasi gereja yang Alkitabiah itu. Sehingga kamu bisa berjemaat. Ada jemaat yang Alkitabiah kamu ada di situ. Atau ya seperti banyak mereka yang di wilayah lain itu ya. Ada satu lagi ibu-ibu ya.
dari Bondowoso. Saya juga nggak tahu di mana Bondowoso tepatnya gitu. Ya. Tapi akhirnya dia bilang apa? Pak Suwento pengajarannya benar. Dia bilang, aduh saya sudah terima semuanya. Gimana Pak? Katanya. Bisa nggak bikin gereja di tempat saya? Wah, menarik juga ini ya loh. Saya bilang sama dia. Saya bilang, Ibu mendukung. Serius, saya dukung. Waduh, saya bilang begini, coba ya, kasih tahu dulu yang lain-lain. Yang lain. Nah sekarang itu tahu nggak? Di Kalimantan Tengah, sekarang sudah 3 keluarga. Tadinya cuma 1. Nah ini 1 bapak, tahu nggak? Dia beli buku, beli Alkitab kalau nggak salah dengan Dede Wijaya. Ini Dede Wijaya nih lah. Dede Wijaya jual Alkitab sama dia, masukkan pedang roh yang gratis, masukkan. Dia bilang dari pedang roh itulah, gitu, dia lihat di belakang halaman belakang pedang roh itu ada fondasi iman itu, ya, video-video. Dia klik dan dia tonton, inilah gereja yang benar yang saya cari-cari. Akhirnya apa? Dia beli lagi yang lain segala macam dan mantap sekali bilang, Pak, inilah pengajaran yang saya cari-cari seumur hidup. Ya. Dan saya bilang sama dia, kamu kan sendirian. Coba kamu kasih tahu teman-teman kamu yang lain supaya makin banyak yang tahu. Sekarang dia kasih tahu temannya, udah 3 keluarga. Dia bilang, Pak, sudah 3 keluarga. Nah, saya tanya kepada mahasiswa, ini udah 3 keluarga loh di sana, ya loh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, begini, ini mutiara perlu dibawa ke sana, gitu. Dibeli dengan harga yang mahal, bayar harga, ya. Bayar harga, ya. Lihat, bayar harga nggak beli mutiaranya? Bayar harga. Ya. Waktu saya seminar di Singkawang. Setelah saya seminar, satu bapak datang sama saya, keluarga. Pak Suwento, dia bilang, tolong bisa nggak Pak, bikin gereja di tempat saya, kirim orang. Saya bilang, di mana kamu? Saya di Sanggau Ledo. Wah, Sanggau Ledo, saya belum pernah ke sana. Sanggau Ledo. Saya lihat dia lama. Saya bilang, kamu mau ada gereja benar tempat kamu? Benar, Pak. Kamu siap bayar harganya nggak? Saya gituin dia, kamu siap bayar harganya nggak? Begini aja, kamu siap kasih persepuluhan nggak? Sama. Oh siap Pak, kalau itu saya siap Pak. Siap Pak, oke? Nah, saya datang ke sini kan. Akhirnya saya bilang mahasiswa, ini ada 1 keluarga, Sanggau Ledo. Ya. Mau ada gereja yang benar di situ. 1 keluarga sudah janji kasih persepuluhan. Akhirnya siapa namanya? Oril, ya. Oril pergi ke sana. Nah, saudara yang saya kasih dong. Nah, inilah kelihatan sekali kita menerapkan, ya. Kita bukan hanya memahami 2 perumpamaan ini, tapi ini sudah diterapkan, sudah kita jalankan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, ya. Kita hari ini, di muka bumi ini, di zaman gereja, saya katakan ini zaman gereja. Ya. Kita sebentar lagi zaman gereja ini akan habis, dan kita akan terangkat, dan dunia ini akan masuk ke dalam tribulation. Tapi kita sudah tidak ada. Nah, sementara kita masih ada, sementara kita ada di sekarang ini, dan Tuhan mau kita berperan sekarang ini. Tuhan mau kita berperan. Tuhan mau kita supaya bersaksi kepada sebanyak mungkin orang bahwa ini ya GBIA Grafe di sini, bahkan GBIA yang lain-lain adalah apa? Ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Ada kebenaran, Saudara. Kebenaran. Nah, kebenaran kita itu betul-betul kebenaran yang Alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, yang penting sekarang adalah saya tanya kepada jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian, Anda sungguh-sungguh sudah mendapatkan kebenaran atau belum? Di sini yang masalahnya, ya toh? Anda sudah dapatkan kebenaran atau belum? Anda datang ke gereja ini, ya, Anda datang ke sini, Anda sudah dapatkan kebenaran? Kalau sudah dapatkan kebenaran, bisakah Anda bersaksi, ya, membeberkannya, menceritakannya kepada orang lain? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali ya, saya dapatkan kesaksian dari jemaat
ya bukan hamba Tuhan, itu jauh lebih kena ke dalam hati orang. Kenapa? Kalau saya yang menginjil orang, ketemu ini, waduh Kristen belum lahir baru, kita nginjil dia. Ada yang kasar sekali, belum apa-apa tanya, gereja kamu pakai pajak 10%. Waduh. Kita susah lagi mau jawabnya. Seringkali kita hamba Tuhan menginjil orang, kita menginjil, tahu nggak dia? Wah, dalam hatinya, ini supaya saya jadi jemaatnya nih, dia bakal dapat banyak duit tuh. Tapi kalau jemaat sendiri yang bersaksi, itu beda. Ya, jemaat sendiri yang bersaksi itu beda. Ya, bedanya di mana? Kalau Anda yang bersaksinya begini, saya orang Kristen. Ya, dari lahir kau tahu nama saya saja, kau tahu saya dari keluarga Kristen. Betul nggak? Nah, kamu tahu saya cari kebenaran berapa puluh tahun. Lihat rambut saya. Kamu tahu saya cari kebenaran berapa puluh. Dan sekarang saya sudah temukannya. Saya sudah mendapatkannya. Di mana? Apa bedanya? Orang mulai bertanya. Ya. Bukankah semua gereja sama? Apa bedanya? Mulai orang bertanya. Di situ yang saya bilang apa? Ya, kesaksian kamu benar-benar tajam. Tajam. Ya. Makanya jemaat bersaksi, jemaat menginjil biasanya jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif. Ya. Kenapa? Karena tidak banyak a priori negatif muncul di kalangan orang. Tidak banyak. Nah, itulah sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya sangat-sangat ingin membekali Anda dengan pengetahuan doktrinal. Supaya apa? Anda dapat bersaksi, Anda dapat menginjil. Dan saya ingin katakan kepada Anda bahwa kesaksian Anda itu sangat efektif. Sangat efektif. Terhadap teman kantor kamu, teman usaha kamu, ya, sahabat lama, teman lama. Kalau Anda berani berbicara, berani bersaksi, itu akan menggelitik hatinya. Ya, bahwa benar. Kamu tahu kan dulu, ya, kita satu gereja 20 tahun yang lalu, betul nggak? Kita satu gereja. Dan saya sudah puter-puter cari gereja yang benar. Dan sekarang saya sudah temukan. Ini beda. Nah, ini sangat penting. Sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana? Anda siap? Ya. Siap untuk menceritakan bahwa Anda sudah mendapatkan ladang yang ada harta terpendam di dalamnya. Siap untuk menceritakan Anda sudah temukan mutiara yang indah. Ya. Yang Anda rela, ya, menghabiskan seluruh harta Anda untuk membelinya. Dan kesaksian ini akan, ya, dipertimbangkan, bahkan bisa menggetarkan hati orang. Amin, jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami yang Engkau telah selamatkan dengan kebenaran yang di Alkitab firman-Mu. Tuhan, kami yang sudah mendapatkan ini, Tuhan kuatkan kami, berikan kami semangat Tuhan, dorong kami Tuhan, dengan berbagai cara, agar kami berani bersaksi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau dimuliakan di dalam hidup kami dan di dalam kesaksian kami, baik melalui kehidupan maupun tutur kata dan pembicaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.